Ya, alhamdulillah teman-teman, saya dulu sama yang punya tanah harus disuruh memindahkan rumah hanya bermodalkan uang Rp600.000. Saya bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, tiba-tiba ada sesosok yang menyuruh saya untuk berjaroh ke waliullah yang berada di Gunung Kawi yang namanya Syekh Kaliwijeng. Setelah pulang dari Gunung Kawi, alhamdulillah rumah beres. Alhamdulillah saya dapat pusaka ini yang diantar sama beliau yang disimpan di makam Pasir Padang. Ini pusakanya yang bernama Pasir Bumi, Pak, keris Pasir Bumi, dan sebuah tasbih yang datangnya dari kaki Gunung Tampomas dari Pak Eyang Prabu Anggarwati. Oke teman-teman, di video kali ini saya persis berada di depan rumah salah satu spiritual sakti, yaitu Kang Ujang Marokai. Dimana di konten sebelumnya Kang Ujang itu kondisi rumahnya belum seperti ini ya, dan sekarang bisa teman-teman lihat rumahnya sudah sebagus ini. Dan menurut katanya beliau itu mendapatkan wangsit bahwasanya beliau itu harus jaro ke salah satu gunung kawi yang berada di Jawa ya, dan bisa teman-teman lihat rumahnya sekarang sudah mewah ya. Yang dulunya seperti ini, dulunya persis rumah batu ya teman-teman lihat. Habis jaro beliau alhamdulillah rumahnya jadi bagus ini. Kita explore ke sampingnya juga, dan ini sudah luas banget. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya setelah sekian lama kembali ke Pak Ujang Barokah ya Pak ya. Iya. Seorang spiritual yang banyak sekali keunikan-keunikan, dan salah satunya Pak Ujang ini bisa bangun rumah dengan bermodalkan uang Rp600.000 sama 1 ember pasir ya Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk teman-teman biar tidak gagal paham, kita simak dulu penjelasan dari Pak Ujang. Sebelumnya Bapak gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Ya sehat ya. Sekarang mah sehat. walaupun udah lama tapi tetap ceria kayaknya Pak. Dan ini juga udah banyak perubahan Pak, ini dari mulai rumahnya, situasinya gitu mungkin. Nah Pak, itu sih kita pengen tahu Pak, emang dulu ceritanya bagaimana gitu bisa bikin rumah sebesar ini hanya bermodalkan beres dengan hanya uang Rp600.000 sama 1 ember pasir. Itu bagaimana awal mulanya Pak? Begini Pak, awal mulanya dulu sekitar beberapa tahun ke belakang ya. Saya itu punya rumah di tanah orang. Ya, setelah itu datang yang punya tanahnya, bahwa tanah itu akan dijual, tidak boleh ada rumah. Saya suruh pindah. Dikasih waktu cuman 2 minggu, ini tanah harus dikosongkan, bangunan harus dipindahkan ke mana aja yang saya suka, itu kata yang punya tanah. Saya kan dari sana kan bingung, diteruskan ini tanah orang. Untuk pindah saya nggak punya uang untuk memindahkannya. Sedangkan dipindahkan zaman sekarang kan harus serba uang, memindahkan, bayar tukang atau bayar orang kerja. Tapi alhamdulillah di waktu itu ada tamu saya yang datang untuk membuat jalan syariat, kemungkinan jalan syariat, dia ngasih uang Rp600.000, bukan untuk membangun rumah. Nah, kebetulan setelah saya mendapat uang Rp600.000 itu, di sana saya juga masih bingung, uang mau dipakai belanja tidak akan cukup. Cuman setelah itu kebingungan saya langsung minta kepada yang menciptakan saya dan yang menciptakan alam semesta ya Pak ya, yaitu yang Allah ya Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, mungkin ada jalan keluarnya. Saya di sana beristikharah meminta kepadanya untuk jalan keluar supaya bisa memindahkan rumah ini dan merobohkannya. Ya, di tengah-tengah malam setelah 3 hari 3 malam saya bermunajat kepada Maha Kuasa,
alhamdulillah ada ilham, ada petunjuk bahwa uang yang 600.000 ini pergunakan dengan baik. Rumah harus dibongkar dan dipindahkan kemana kamu suka. Nah, setelah itu saya juga bingung nanya, uang 600.000 ini cukup buat apa? Kamu belanjakan kepada material, tapi jangan sampai kamu kata bahasa Sunda mah ngutang gitu nya, anyukna hutang. Nah, setelah itu istri saya mencoba apakah itu cuman halu atau hayalan, coba belanja ke material di pagi harinya setelah buka material, ternyata saya ngutang semen untuk tambahan semen 2 bal juga enggak ngasih. Berarti itu ilham dari Allah, itu betul-betul itu harus dipergunakan dengan baik. Dan semua barang-barang atau bekas material bekas rumah ini harus dipakai lagi, itu Pak. Gitu maksudnya, alhamdulillah gitu ya. Sampai detik ini, sampai sekarang Pak. Oh, berarti pada awalnya uang 600 itu dapat ngasih dari tamu berarti? Tamu, iya, dari tamu. Terus lalu Bapak mungkin minta petunjuk, Bapak mau minta apa istilahnya, tirakat dan harus dibelanjakan. Iya. Nah, itu Bapak sempat berpikir nggak apakah ini halu kah, atau misalkan hanya cuma sebatas mimpi atau wangsit? Pernah nggak mikir ke sana? Iya, pernah Pak. Pernah saya mikir ke sana, apakah ini sebagai halu atau hayalan saya. Mungkin di waktu itu saya lagi kebingungan gitu Pak. Mungkin ada sesuatu, ada bisikan dari kiri kanan atau makhluk-makhluk yang lain. Tapi dengan keyakinan bahwa itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala melalui leluhur saya ya Pak ya. Saya coba, nyatanya betul itu Pak. Berarti hanya bermodalkan uang 600.000, lalu Bapak istilahnya berdoa, Iya. mendoakan orang-orang yang mungkin terdahulu, karun-karun Bapak, Iya. dan meminta petunjuk, dan pada akhirnya dapat wangsit. Iya. Nah, itu ceritanya bagaimana kok bisa sampai beres sampai detik ini, dan ini rumah juga kalkulatornya udah besar, mewah gitu ya. Istilahnya bukan mewah, jadi bagus lah gitu. Iya. Itu bagaimana, kan awan juga cuma ada 600.000 gitu Pak. Apakah hanya satu petunjuk aja melalui tirakat aja, atau misalkan ada yang ngirim uang lagi, atau tiba-tiba ada yang ngasih uang atau gimana gitu? Ya alhamdulillah Pak, uang yang 600.000 itu kan dulunya rumah bukan begini ya Pak ya, yang dulu ya. Ya, setelah itu saya terus-terusan bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, meminta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada saya, sudah dititipkan kepada orang lain. Siapapun yang mengasih rezeki kepada saya, berarti itu rezeki dari Allah. Itu yang sudah dititipkan di orang-orang yang dermawan. Itu Pak. Dan alhamdulillah saya sampai merombak rumah batu itu sampai sekarang. Alhamdulillah ada orang yang dermawan, hamba Allah yang harus merubah rumah ini dari rumah batu sampai jadi begini. Jadi permanen gitu. Permanen. Nah, maksud yang saya tanya gini Pak, itu perjalanan kan mungkin orang nggak cuma sekonyong-konyong langsung ngasih aja uangnya. Itu kan mungkin ada perjalanan dulu. Apakah misalkan Bapak istilahnya hasil tirakat juga, atau misalkan hasil bersemedi, atau hasil petunjuk yang lain, kok tiba-tiba ada orang yang ngasih aja uang gitu, atau gimana? Apakah Bapak istilahnya bertapak dulu kah, atau kemana dulu gitu perjalanannya tuh Pak? Ya perjalanannya begini Pak. Setelah saya harus merombak rumah dari rumah batu sampai jadi begini ya Pak ya. Iya. Saya itu alhamdulillah. Saya itu bekerja sampai kalau dihitung bulan mah itu bulan, kalau dihitung tahun itu tahun. 1 tahun 10 bulan, 1 tahun kurang saya bermunajat kepada Allah. Bukannya saya sombong bermunajat kepada Allah, meminta untuk bisa merombak rumah ini. Alhamdulillah Pak, nyatanya ada orang yang dermawan dan orang yang soleh yang ngasih
uang untuk saya bisa membangun rumah seperti gini gitu Pak. Maksudnya tiba-tiba aja datang ke sini, apakah Bapak misalkan atau gimana maksudnya perjalanannya, kan mungkin orang tersebut dapat kabar harus ke sini kah? Apakah misalkan sebelumnya pernah datang ke sini atau gimana? Apakah Bapak ada perjalanan dulu gitu? Kalau perjalanan dengan beliau itu, dengan beliau yang ngasih kepada saya, ya perjalanan biasa Pak. Perjalanan saya kenal dengan dia, Pak ini rumah ini kalau bisa mah dirombak. Terus saya gak punya uang kalau untuk merombak. Nah, zaman sekarang kan serba mahal. Coba Bapak tirakat, awalnya bertirakat, bermunajat kepada Allah. Siapa tahu saya bisa membantu itu Pak. Itu tirakatnya di mana Pak? Di sini. Kalau saya mah di sini Pak. Enggak bertirakat seperti di makam gitu. Bertirakat di sini. Cuman saya disuruh jaroh ya Pak ya. Disuruh jaroh, pertama saya suruh jaroh ke Blitar. Ke Blitar untuk melihat pusara Paduka Bapak Insinyur Soekarno, Pulus jaroh kalinya. Cuman saya bilang boro-boro buat berangkat ke Blitar untuk beli beras juga saya nggak ada. Cuman beliau bilang, kamu di sini bikin pusara, letakkan foto saya, anggap bahwa kamu itu sedang berada di pusara saya. Saya bikin kayak pusara, di depannya ada foto Paduka. Cuman dia meminta ditaburkan bunga melati. Alhamdulillah gitu. Ya setelah saya berjaroh, walaupun jarohnya di sini membuat pusara, saya harus ada lagi, kamu harus jaroh ke Gunung Kawi. Di sana ada seorang waliullah yang bernama Syekh Kaliwijeng. Syekh Kaliwijeng, penyebar agama Islam, kemungkinan di daerah Gunung Kawi dan sekitarnya. Itu Pak. Dan dia pesan kepada saya, ya Pak ya, kepada saya, kamu kalau bisa kamu bersihkan nama Gunung Kawi itu sebagai pesugihan. Kalau saya jawab mau dibersihkan bagaimana? Dikarenakan saya juga belum tahu di mana letaknya Gunung Kawi dan di daerah Gunung Kawi itu. Itu Pak aslinya kepada saya. Gitu. Berarti salah satu petunjuk hasil tirakat Bapak, karena mungkin Bapak butuh bantuan istilahnya untuk membereskan rumah, pada akhirnya Bapak itu berdoa terus menerus. Dapat wangsit, pertamanya harus ke Blitar gitu ya. Iya. Karena Bapak mungkin nggak sanggup ke sana, Bapak malah bikin pusara di sini. Iya. Seolah-olah intinya kalau berdoa kan mungkin di mana saja ya. Iya Pak. Nah, terus berdoa, yang kedua Bapak itu harus ke Gunung Kawi. Iya. Oh, tapi ke Gunung Kawi juga Bapak itu ziarah berarti. Jaroh. Bukan Jaroh. untuk pesugihan. Bukan untuk pesugihan, jaroh. Untuk jaroh melihat ya petilasan atau makam sepuh yang bernama Syekh Kaliwijeng. Nah, berarti setelah Bapak pergi ke Gunung Kawi berarti? Enggak. Oh, enggak. Cuman boro-boro ke Gunung Kawi ya. Daerahnya juga saya belum tahu, Pak. Tapi itu gimana ceritanya, kan Bapak itu dapat wangsit, tapi nggak dilaksanain gitu. Iya. Kalau kan harus ke Gunung Kawi, harus ziarah. Terus bagaimana itu? Ya kalau saya menurut keyakinan saya, Pak ya, menurut keyakinan saya bahwa Gunung Kawi itu ada di depan benak saya. Di sana saya berjaroh kepada waliullah Syekh Kaliwijeng, seolah-olah saya sudah berada di hadapan makam beliau. Berarti Bapak ini hanya sebatas mendapatkan wangsit harus ke Gunung Kawi. Iya. Cuman karena mungkin faktor ekonomi nggak bisa ke sana, Bapak ngeyakinin aja di sini aja, yang penting kita doa gitu. Doa, iya. Tapi setelah dapat wangsit lalu Bapak melaksanakan doa di sini, itu ada efeknya nggak? Atau yang tadi itu tiba-tiba banyak yang ngasih uang gitu, gimana? Alhamdulillah Pak, ada yang ngasih sama saya, orang tersebut orang yang ngasih dana buat membangun rumah ini
rumah ini ya Pak ya, alhamdulillah dia soleh. Oh. Nah itu hasil tirakat dan hasil petunjuk dari Allah. Mungkin nggak yang ini, mungkin teman-teman nanti bisa komen di kolom komentar ya. Karena kalau misalkan Pak Ujang ini sampai pergi ke Gunung Kawi, mungkin sekarang bisa jadi kaya raya ya Pak. Iya. Tapi karena Bapak mungkin hanya sebatas ingin membereskan rumah, Iya. ya mungkin Bapak cukup di sini aja. Iya. Karena kalau orang lain pengen banget tuh ke Gunung Kawi katanya, Iya. pengen kaya, dan pada akhirnya kan kata Bapak juga Gunung Kawi itu bukan pesugihan ya Pak. Iya, bukan Pak. Jadi berbekal petunjuk itu pada akhirnya setelah dapat wangsit, rumah beres. Iya. Jadi kalau bahasa ininya mah mungkin berbekalkan uang 600.000 sama satu ember pasir dan bantuan gaib, Bapak bisa membereskan rumah. Mungkin Iya, seperti iya, itu ya. mungkin seperti Kalau itu, istilah Pak, kalau ya. mungkin nanti di judulnya seperti itu Pak. Nah kan ini kan perjalanannya unik ya Pak. Bapak itu benar-benar meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Allah, iya. Dan hanya istilahnya hanya berwirid, berdoa, nggak Islam, mungkin nggak kerja yang lain gitu ya. Iya. Dan uang datang sendiri ya Pak. Iya, alhamdulillah Pak, datang sendiri. Cuman enggak seperti orang lain saya minta uang atau minta harta kepada Allah, blek kayak orang-orang yang kebanyakan. Cuman ngarih-rei, kata orang Sunda mah ngarih-rei gitu Pak, ngarih-rei. Ada uang segini belikan pada pasir gitu Pak, untuk tambahannya pada semen, pada material yang diperlukan untuk membangun rumah. Ini dikerjakannya berapa lama Pak ini? Kan Ya. berarti dikerjakan sendiri ya Pak? Iya, dikerjakan sendiri. Ini dikerjakannya selama 3 bulan kurang lebih. Oh. Kurang lebih. Nggak ada 3 bulan. tukang atau yang bantuin gitu? Pernah waktu ngebangun ini ada saya nyuruh orang tukang cuman 3 hari. Oh, emang kenapa itu? 3 hari. Ya kemungkinan lihat posisi saya, mungkin lihat posisi saya bayarnya dari mana itu. Kemungkinan orang ke sana gitu. Jadi malah kabur gitu ya? Malah kabur gitu nantinya. Tapi pada akhirnya Bapak juga bisa sendiri gitu ya? Sendiri, iya. Tiba. Tapi kalau ngebangunnya nggak ada bangunan gaib gitu Pak? Tiba-tiba ada yang ngadukin gitu? Nggak tahu masalahnya mah. Maksudnya karena Bapak ini penuh misteri ya Pak? Iya. Disuruh ke Gunung Kawi, Bapak malah di sini gitu. Iya. Kalau Bapak mungkin kalau ke sana udah kaya Pak. Iya. Nggak mencoba cari tahu ke gunung. Sekarang kan lagi ramai Pak ke Gunung Iya. Kawi lagi gitu. Kan kalau saya lihat ke sana ke Gunung Kawi, kemungkinan saya pulang dari Gunung Kawi tiba-tiba saya dapat harta atau mobil atau apa ya Pak ya. Kemungkinan saya disangkanya penyugihan. Oh, itu leluhur saya bilangin Syekh Kawi Wijeng itu jangan sekali-kali Gunung Kawi itu disebut tempat pesugihan. Kalau Gunung Kawi tempat pesugihan udah kaya semua orang Gunung Kawi Pak. Itu. Berarti padahal ziarah berarti. Iya, jaroh itu jaroh aja. Ngasih doa kepada leluhur-leluhur kita yang dulunya dia itu memperjuangkan kebenaran di jalan Allah. Itu aja. Nah Pak, itu kan katanya Bapak juga ada katanya setelah dapat wangsit harus ke Gunung Kawi, Bapak juga dapat istilahnya pusaka. Itu pusaka bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah setelah saya jaroh dari sini, seolah-olah saya itu jaroh di hadapan makam beliau ya Pak ya. Ya tiba-tiba saya disuruh pergi ke Pasir Padang Pak. Pasir Padang. Pasir Bukan Padang. pasir bukan? Ya Pasir Padang. Pasir Padang yang di sebelah sana. Tiba-tiba di sana ada sebuah benda. Tahu benda apa? Tahu ada sebuah benda. Pas diambil oleh saya, benda itu namanya pasek bumi, Pak. Oh, pasek bumi. Keris pasek bumi. Seperti gimana Pak? Seperti ini Pak bentuknya. Ini pasek bumi. Di sininya kan ada gambar ular, ada gambar ular di sini. Ini pasek buminya. Ini kayak paku Pak. Oh. Ini dapatnya. Berarti kalau pusaka ini bukan dari Gunung Kawi. Bukan dari Gunung Tapi Kawi. petunjuknya setelah disuruh ke Gunung Kawi. Dapatnya ini dari Pasir Padang Pak. Oh. Dari- Bisa lihat sedikit Pak. Iya. Dari makom Pasir Padang. Oh ini. Oh itu berupa paku ya Pak? Ya berupa kayak paku, keris kayak paku.
Pasak bumi namanya. Pasek bumi. Pasek bumi. Pasek bumi. Nah itu kan ini dapat wahid harus ngambil. Ini datang sendiri apa ditarik gitu Pak? Datang sendiri Pak. Cuman saya suruh ngambil ke makom yang berada di Pasir Padang. Yang di Pasir Padang. Oh berarti diambil ke daerah Pasir Padang. Padang. Dan posisi saat itu ininya terkubur di dalam tanah apa misalkan pluk datang sendiri gitu? Oh enggak, ini nancap Pak, nancap di depan pusara begini Pak. Oh di depan kuburan. Iya, depan kuburan. Oh di sananya ada makam keramat maksudnya? Ada makam keramat. Oh. Makam keramat di Pasir Padang yang sepuh itu namanya itu Aki Mad Hasan. Oh. Cuman satu makomnya itu Pak, cuma satu di bawah pohon Malaka. Di bawah pohon Malaka. Nah, setelah Bapak berhasil bawa pusaka pasak bumi ya? Iya. Pasak bumi berarti. Iya. Nah, itu apakah istilahnya ada perubahan kah atau misalkan ada energi-energi yang mungkin kan bertambah gitu ya, Pak? Iya. Itu efeknya bagaimana Pak setelah Bapak dapat pusaka ini? Ya, setelah saya mendapat pusaka ini, Pak, sebelum saya mengambil pusaka ini ya, saya juga memohon juga dulu kepada Yang Maha Kuasa, seandainya pusaka ini yang akan membawa mudarat buat saya, minta hilang lagi. Kalau seandainya pusaka ini akan membawa barokah buat kehidupan saya, keluarga saya, dan rajin beribadah, ini harus bisa dicabut sama saya. Ya, setelah saya berbicara begitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Pak ya, dan mengucapkan Allahu Akbar, alhamdulillah pusaka ini dapat dicabut. Berarti ini membawa keberkahan buat kehidupan saya dan untuk berrajin beribadah kepada Yang Maha Kuasa itu, Pak. Ya, setelah itu saya malamnya dapat wangsit lagi, harus mengambil sebuah tasbih, Pak. Oh, tasbih. Tasbih. Sebuah tasbih. Dari mana itu, Pak? Ini dari makam Prabu Anggarwati, Pak. Dari makam Prabu Anggarwati yang berada di bawah kaki Gunung Tampomas. Oh, Sumedang. Sumedang. Tapi kalau ke sana Bapak berangkat? Kalau ke sana saya tidak berangkat, dikarenakan menuju lokasi yang berada Prabu Anggarwati yang berada di bawah Gunung Tampomas itu tidak tahu di mana arahnya, memakan waktu. Saya coba lagi bermunajat kepada Allah, tolong ditunjukkan keagungan-Mu ya Allah. Seandainya tasbih itu milik saya, mudah-mudahan benda itu datang dengan sendirinya. Itu. Berarti datang sendiri si pusaka tasbih itu? Ya, alhamdulillah setelah saya meminta kepada Yang Maha Kuasa, saya suruh ngambil lagi di pas makam Prabu Anggarwati atau Patilasan Anggarwati yang berada di atas sekolah Banjar Asih, Pak. Oh. Di sana. Berarti diambil langsung berarti? Diambil langsung. Berarti kalau misalkan kan istilahnya Pak Ujang ini bisa kebanyakan dapat wangsit ya? Iya. Pertama harus ke Blitar, Iya. yang kedua harus ke Gunung Kawi, yang ketiga harus ke Pasir Padang, Iya. terus yang terakhir harus ke Ke Tampomas. kaki Gunung Tampomas. Jadi kalau yang dekat-dekat Bapak diberangkatin gitu ya? Diberangkatin kalau yang dekat-dekat, suruh ngambil itu. Masya Allah, luar biasa. Berarti sampai saat ini suka dapat wangsit atau enggak kalau sekarang? Atau tetap aja ada istilah wangsit petunjuk gitu? Kalau sekarang masih ada, Pak. Kalau ada petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saya harus bertirakat, saya laksanakan. Entah apa yang akan dikasih sama saya, mudah-mudahan Allah mengasih sama saya tuh ngasihnya rajin beribadah aja, Pak. Dan keyakinan. Itu keyakinan. Nah mungkin ini teman-teman juga pasti penasaran. Itu yang ngasih wangsitnya berwujud seperti siapa gitu? Kalau yang ngasih wangsitnya, Pak, tidak berwujud kayak kita berdohir. Cuman wangsitnya itu ada suara tanpa wujud. Oh. Suara tanpa wujud. Itu. Berarti kalau wujudnya nggak sampai saat ini Bapak nggak kelihatan? Nggak gitu? kelihatan. Cuma suaranya Cuman aja. suaranya. Kalau misalkan harus ke Gunung Kawi, ke Iya. Blitar gitu. Iya. Cuman suaranya itu tidak asing, Pak, buat saya.
Seperti siapa? Suajat itu tidak asing buat saya, selalu yang ngasih petunjuk itu lewat leluhur saya ya Pak, lewat leluhur saya dari Allah, yaitu Paduka Bapak Insinyur Soekarno yang sering ngasih petunjuk kepada saya dan sering ngasih ajaran-ajaran beliau, harus selalu yakin kepada Yang Maha Kuasa, mungkin ada jalan keluarnya. Asal kita percaya kepada Yang Menciptakan, rizki, kesehatan mungkin kamu raih. Oh. Ini tasbihnya Pak, seperti ini tasbihnya. Oh, yang tadi didapat dari Gunung Tampomas. Iya, ini tasbihnya dari Gunung Tampomas. Besar-besar ya Pak ya? Itu dari apa sih ini Pak? Dari biji apa gitu? Kemungkinan itu dari biji pisang Pak. Oh, dari biji pisang. Dari biji pisang. Berarti ini termasuknya pusaka ya? Pusaka, iya. Luar biasa. Pusaka. Saya yakin percayanya ini dikasih tasbih ini dengan amalannya Pak. Oh. Dengan amalannya itu. Yang berarti udah sepaket sama amalannya. Sama amalannya yang berada di Doa Kanjul Aras itu. Amalannya ini. Saya buka ada di Kanjul Aras setelah dia ngasih amalan la ilaha illallah subhanal malikil qudus dan la ilaha illallah subhanal azizul jabar dan la ilaha illallah subhanal malikul jagat, ternyata ada di doa Kanjul Aras, doa 1000 doa Pak. Oh, doa 1000 bulan. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin sampai saat ini untuk kegiatan sehari-hari Bapak hanya tirakat, berdoa mungkin. Iya. Tapi uang datang sendiri Pak? Uang datang sendiri, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau siang saya nyangkul, nanam boleh Pak, atau nanam singkong. Kalau siang, kalau setelah itu di malam harinya saya bermunajat sama Allah. Mendoakan supaya negara Indonesia ini dipimpin sama orang-orang yang beramanah Pak. Itu saya mendoakan. Berilah ya Allah pemimpin buat rakyat Indonesia, orang-orang pemimpin-pemimpin yang berjiwa amanah. Itu aja Pak, saya berdoa sama Yang Maha Kuasa. Nah, ini yang terakhir Pak, yang jadi pertanyaan dulu kan Bapak disuruh ke Blitar, Bapak nggak berangkat, Iya. malah bikin kuburan di sini. Iya. Seolah-olah Bapak berangkat ke Blitar. Terus pas disuruh lagi ke Gunung Kawi, Bapak Iya. juga sama. Iya. Jalan. Nah itu si sosok yang pemberi wangsitnya apakah nggak marah atau misalkan kok kamu nggak disuruh berangkat, kok nggak berangkat, apakah marah nggak? Oh enggak Pak, saya kan menjawab begini, saya boro-boro berangkat untuk ke Blitar atau ke Gunung Kawi, untuk beli sesuatu juga saya nggak punya, apalagi untuk ongkos. Kamu bikin aja pusara di sini, Oh iya. seolah-olah kamu itu sedang berada di pusara saya. Oh. Itu doa itu kan nyampe di mana juga. Yang penting keikhlasan aja. Kita mendoakan para leluhur kita dengan hati yang ikhlas. Gitu Pak. Luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman tadi bisa simak ya, karena itulah kekuatan doa ya. Karena mungkin Bapak itu selalu meminta petunjuk, meminta pertolongan sama Allah Subhanahu. Pada akhirnya Bapak dikasih petunjuk hanya melalui tirakat dan berdoa secara terus-menerus. Pada akhirnya uang datang sendiri ya. Iya betul. Istilahnya cukang lantarannya ada yang ngasih. Ada yang ngasih gitu Pak. Sampai pada akhirnya tujuan awalnya pengen bangun rumah dan sekarang udah terbukti. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi di awal kita review rumahnya ya. Berarti kalau dulu kan rumahnya rumah batu ya. Rumah batu ya Pak. Rumah batu kecil, dan juga waktu kita kasihnya mungkin teman-teman bisa lihat ya seperti apa. Dan sekarang udah beres dan ini ukurannya kayak udah luas Pak ya sekarang. Iya luas. Ada 10 meter lebih ya. 12 meter Oh, ke 12 meter. 14 Pak. Masya. Berarti ini udah milik sendiri kalau sekarang. Udah milik sendiri Pak. Luar biasa. Mungkin Pak ada kata-kata yang ingin disampaikan Pak terkait ini perjalanan Bapak kan dari mulai bangun rumah hanya punya uang 600.000 sampai titik sekarang bisa beresin rumah gitu. Iya. Untuk teman-teman untuk meminta sesuatu, saya sarankan mintalah sama Allah. Jangan kita minta kebanyakan orang pakai jalan tengah Pak. Minta aja sama Allah. Mungkin Allah memberikan sesuatu kepada teman-teman semua, asal kita berdoa kepadanya dengan keyakinan dan keikhlasan untuk meminta sesuatu kepadanya. Itu Pak. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Mungkin teman-teman kan Pak Ujang ini banyak yang menanyakan juga alamat, entah ya nomor telepon. Boleh nggak misalkan Bapak sebutkan sendiri atau nomor telepon dicantumkan atau disebutkan? Iya, boleh. Kalau Pak. untuk alamatnya ini di mana? Pak? Alamatnya ini Dusun Pasir Padang Pak. Oh, Dusun Pasir Padang. Desa Sari Mekar,
Kecamatan Jatinunggal, Kampung Pasir Padang. Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Kalau dulu kan saya suka salah jawab ya. Kalau dulu saya jawabnya itu Padang Pasir. Ternyata balik ya. Pasir Padang. Pasir Kalau Padang. untuk nomornya Pak barangkali Nomornya, Bu, kagak ada nomor. atau nanti ditulis aja di komentar ya. Iya. Di Di deskripsi deskripsi. atau Iya. Iya. mungkin teman-teman yang ingin silaturahmi atau ingin ngobrol-ngobrol karena Pak Ojong ini bisa dibilang spiritual ya, yang udah malang melintang dan sempat dikunjungi sama keluarga presiden yang pertama ya. Iya, betul Masya Pak. Allah. Kita pamit dulu di video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.